Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bilkis Family. Oke teman-teman, saya aktivitasnya lagi share lagi nih ya teman-teman. Dan di sini di subuh hari saya lagi mau buat nasi goreng karena ada sisa nasi ya. Sayang kalau mau dibuang. Jadi di sini saya buat nasi goreng sedikit aja ya, buat anak-anak sarapan sekalian gitu. Jadi di sini saya nyeplok telurnya cuma 2 aja ya teman-teman, diorak-arik kayak gini. Soalnya kalau nggak ada telurnya tuh nggak enak rasanya. Jadi saya kasih gini aja. Dan di sini juga saya buat nasi gorengnya pakai bumbu racik ya teman-teman, lebih simple. Cuman di sini saya ada tambahan seperti kecap sama juga apa namanya ya teman-teman ya, aku lupa deh, sama minyak wijen kok nggak salah ya. Sama juga saya kasih ini apa sih namanya ya, kok lupa banget aku nih teman-teman, maafkan ya kalau saya lupa. Pokoknya ada satunya lagi tuh saya lupa lagi deh, kebiasaan ya diriku kalau sudah lupa ya seperti ini. Udah usah diingat lagi deh teman-teman. Dan aku di sini langsung aja aduk-aduk aja ya, langsung saya aduk-aduk sampai rata ya. Nah di sini saya nggak perlu kasih garam atau penyedap karena apa namanya itu, bumbu racik nasi gorengnya itu sudah asin ya, jadi langsung itu aja saya masukin semuanya. Oke, udah selesai saya buat nasi goreng. Di sini saya lanjut beres-beresin perintil-perintilan yang sudah dicuci sama kakak Bilkis tadi semalam ya teman-teman. Piring dicuci sama kakak Bilkis, jadi saya nggak sempat beresin. Dan langsung aja subuh-subuh gini saya sambil beres-beresin dulu piring-piring dan mangkok-mangkok yang sudah dicuci sama kakak Bilkis. Oke, dan ini saya ngambil videonya di hari Selasa ya teman-teman, karena juga ini saya nggak ada stok video. Jadi sini aku hari Selasa saya ngambil video. Kebetulan juga hari Selasa itu saya masih libur kerja ya, karena kemarin udah saya bilang kalau saya liburnya itu hari Senin dan hari Selasa. Jadi saya nggak masak pagi-pagi sekali ya, cuman saya buat nasi goreng. Nanti sekitar jam-jam 7 itu baru saya masak ya teman-teman. Jadi di sini saya lanjut aja beresin di bagian dapur, sama juga saya cuci piring. Mumpung piringnya cuman sedikit aja, jadi saya cuci memang takut nanti tambah numpuk ya teman-teman. Soalnya kalau piring sudah banyak sekali tuh kakak Bilkis kadang ngomel-ngomel. Kalau sudah ngomel-ngomel gitu kadang malas juga ya teman-teman kalau nyuruh kakak Bilkis. Jadi saya bilang, kadang kakak Bilkis bilang gini, masaknya itu bisa nggak ya terlalu banyak kotor piring gitu ya. Jadi saya bilang nggak bisa dong, kalau kita masak banyak ya pasti kotor piringnya juga banyak, saya bilang gitu sama kakak Bilkis. Kadang juga cuci piringnya tuh dibantu sama ayahnya. Kadang kalau saya nggak sempat cuci pagi, nanti ayahnya yang cuci gitu teman-teman. Kadang kalau saya sempat cuci pagi ya saya cuci pagi gitu ya teman-teman. Nanti kalau ayahnya cuci pagi piring, biasanya kakak Bilkis yang cuci piringnya siang atau sore atau malam gitu. Nah ini saya cuci piringnya juga ini, saya cucinya itu sekitar jam setengah 6 saya cuci piring ya, setengah 6 pagi gitu. Nah ini saya mumpung apa namanya anak-anak sudah pada bangun, saya langsung cuci piring aja ya, karena kalau sudah saya siapin semua itu nggak terlalu repot ya teman-teman. Yang penting sudah ada sarapannya anak-anak gitu. Biasanya adik Ahdan itu saya belikan aja nasi kuning atau nasi goreng gitu yang harga 5.000 ya, tapi kalau saya sempat masak buat bekalnya adik Ahdan ya nggak beli di luar gitu teman-teman. Padahal kakak Bilkis itu sudah cuci malam ya teman-teman, nyuci piringnya. Tapi di pagi hari ini piring tambah makin banyak juga ya. Kayak gitu memang ya teman-teman. Kadang itu kakak Bilkis itu kalau cuci piring dia nggak dipilih-pilih dulu yang mana yang kotor, yang mana yang bersih gitu ya. Dia lah pokoknya yang dilihat di tempat kotor situ di wastafel ya itu aja dicuci sama dia. Nanti dia nggak tahu yang mana yang kotor di meja nggak diambilin gitu ya teman-teman. Kadang yang di meja itu ya udah saya tumpukin lagi di wastafel gitu. Jadi kalau pagi ya udah banyak lagi cuci piring kayak gitu. Padahal kakak Bilkis bilang gini,
Padahal sudah kakak Bilkis sudah cuci loh piringnya, kok tambah banyak lagi. Karena kakak Bilkis kalau nyuci piring nggak dicari-cari dulu yang mana yang kotor gitu, langsung aja nyuci piring gitu. Makanya nggak dilihat yang kotor yang lainnya gitu. Ya anak-anak memang kayak gitu ya teman-teman, kalau nggak kita simpan memang di tempat kotor, semuanya yang nggak kelihatan itu nggak diambil sama dia, dicuci gitu kalau nggak kita sendiri yang ngambilin gitu. Oke, ini saya lanjut lagi ya, rebus air kayak biasa. Saya setiap pagi tuh selalu mau rebus air ya teman-teman, karena udah terbiasa di rumah itu selalu ada air panas. Kadang saya juga minum air hangat-hangat gitu ya teman-teman. Kalau pagi-pagi sekali gitu saya pasti minum air hangat gitu teman-teman, karena kalau kita minum air hangat pagi-pagi tuh lebih bagus ya katanya gitu. Makanya saya kalau pagi selalu minum air hangat. Oke teman-teman, aku udah selesai cuci piringnya ya, dan di sini saya lanjut masak nasi ya. Udah pagi jam 7, anak-anak juga sudah pada pergi sekolah ya, ayahnya yang antar karena Pasu masih di rumah ya, belum berangkat lagi kerja, jadi masih di rumah ya teman-teman. Jadi masih bisa bantu-bantu aku di rumah. Nah ini saya aduk dulu nasinya ya, ini nasinya sudah terendam sama air panasnya gitu, jadi saya kecilkan kompornya, tak diamin. Dan lanjut lagi di sini saya masak ikan nila lagi ya, karena ikan nila ini disukai sama anak saya dan Pak Su. Makanya saya kemarin tuh belanja mingguan pasti saya nggak lupa beli ikan nila dan juga ikan patin ya, tapi tergantung. Kalau ikan patinnya mahal saya nggak beli ya teman-teman. Kalau ikan nila itu tergantung ya, kalau yang mati harganya beda, yang hidup juga harganya beda. Nah kalau yang hidup itu harganya lebih mahal ya, jadi saya ngambil itu yang sudah mati, tapi saya juga lihat matanya kalau masih bening-bening seger gitu ya pasti saya ngambil ya teman-teman. Tapi kalau sudah nggak bening matanya gitu saya nggak ngambil. Nah ini saya sudah goreng dua ya, jadi di sini saya goreng ikannya nilainya itu 1 kilo ya teman-teman. 1 kilo itu naiknya cuma 5 aja ya, kadang 4 tergantung ikannya gede dan kecil gitu. Oke, ikannya udah masak saya goreng. Jadi di sini saya mau aduk dulu nasinya ya, karena nasinya udah naik. Jadi di sini saya aduk dulu kayak biasa ya teman-teman. Saya sudah sering sekali ngeliatin kalau cara masak nasi saya seperti ini. Jadi kalau sudah naik nasinya pasti saya aduk biar matangnya rata gitu ya teman-teman. Nah ini sudah saya tutup lagi pancinya, dan di sini lanjut lagi saya mau masak ikan nilanya ya. Jadi di sini masak ikan nilanya saya bumbu 3 biji, yang 2 biji tidak saya bumbu, saya goreng kayak gitu aja karena pas suami yang minta ya teman-teman. Kalau bisa ikannya 2 itu ikannya 3 itu dibumbu, yang 2 nggak usah dibumbu. Nah ini saya masaknya yang kayak seperti pedas-pedas aja ya teman-teman, kasih lombok cabai rawit sama bawang merah, bawang putih dan jahe juga itu diulek, kasih kunyit sedikit, baru saya tumis seperti ini teman-teman. Jadi sini saya kasih penyedap sama garam dan juga penyedap gitu, dan gula sedikit. Oke, ini sudah saya kasih air, lanjut saya simpan memang di sini ikannya sampai benar-benar airnya berkurang, resap gitu ya, baru kita bisa angkat teman-teman. Oke, udah masak aja ikan nilahnya ini, jadi saya angkat ya ikan nilahnya, dan ini juga bumbunya sudah ngeresep, jadi saya angkat semuanya. Dan lanjut lagi di sini saya mau masak sayur bening-bening gitu ya teman-teman. Ini sayur apa namanya saya lupa lagi ya, begitu kebiasaan dari diriku. lupa lagi, pokoknya dah ini sudah bening saya masak gini ya. Permintaannya Pak Asu juga, katanya kalau ada bokoko itu lebih enak lagi, makanya saya masak lagi sayur bening karena Pak suami itu suka namanya sayur bening teman-teman, makanya saya selalu masak sayur bening. Oke, ini udah selesai, terima kasih, assalamualaikum.